Pemerintah tengah membangun hunian sementara bagi warga yang selama ini menempati bantaran rel kereta api Senen di Jakarta Pusat. Untuk progres pembangunan Huntara ini sudah mencapai angka 98%. Prajurit TNI gugur di Lebanon bertambah. Kopral Riko meninggal usai dirawat hampir 1 bulan. Siapa dulu? Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di akhir pekan ini bersama saya Glorinata. Dan saya Gemma Tanjung. Ada sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda, dan kita akan awali Newsline dengan Newsline Update berikut ini. Pemirsa, Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran Jatinangor Sumedang mendorong perkembangan produk unggulan di kawasan transmigrasi dengan fokus utama pada komoditas ubi jalar. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Menurut Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman, untuk mengimplementasikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan, salah satunya ubi jalar yang dikembangkan di Unpad Jatinangor Sumedang. Bahkan menurutnya market untuk ekspor ubi jalar sudah ada, yaitu Korea Selatan dan Jepang, dengan target 50% untuk kualitas ekspor dan sisanya 50% untuk hilirisasi untuk dijadikan tepung. Untuk 1 hektar menghasilkan ubi jalar sebanyak 15 ton, dan Unpad sendiri sudah mengembangkan kurang lebih 70 varietas ubi yang disesuaikan dengan berbagai kondisi tanah. Inisiatif ini tidak hanya menargetkan peningkatan hasil panen, tetapi juga pengolahan lanjutan hingga menjadi produk bernilai tambah melalui proses industrialisasi. Ubi jalar itu kan juga sudah sangat merakyat sekali di masyarakat. Tetapi untuk kualitas ekspor itu hanya 15% saja dari produksi yang bisa dikirim ke luar negeri. Marketnya sudah ada Korea Selatan, ada Jepang, dan juga kita gapnya masih tinggi sekali, masih besar sekali, masih belum memenuhi permintaan pasar Korea Selatan maupun dari Jepang. Nah, gap inilah yang diinjek oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh kampus. 15% itu bisa sampai dengan tadi 50% untuk kualitas ekspor. Sedangkan nanti sisanya yang 50% itu bisa dilakukan hilirisasi. Jadi yang diekspor tadi itu buah dalam bentuk mentahnya. Pemirsa, pemerintah tengah membangun hunian sementara bagi warga yang selama ini menempati bantaran rel kereta api Senen Jakarta Pusat. Untuk progres pembangunan Huntara ini sudah mencapai angka 98%. Berikut liputan selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV, Endri Jitera, dan juru kamera Febri Septian. Pemerintah melalui Kementerian PKP membangun hunian sementara bagi warga bantaran yang ada di pinggir rel Senen. Dan saat ini saya sedang berada di hunian sementara yang telah dibangun tepatnya di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Dan saat ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana fasilitas dan juga keadaan di dalam ruangan yang ada di hunian sementara ini. Dan untuk dalam satu ruangan ini terdapat ada 2 tempat tidur yang telah dilengkapi oleh kasur, spray, dan juga bantal, yakni dengan bantal kepala dan bantal guling, serta juga dilengkapi dengan ada 1 lemari yang dapat difungsikan untuk menaruh pakaian. Dan juga di sini juga akan dilengkapi oleh kipas angin yang kebetulan saat ini di hunian sementara ini sudah dilengkapi listrik sehingga dapat
memanfaatkan kipas angin dan juga menyalakan kipas angin, karena berdasarkan informasi yang telah kami terima, setiap satu hunian ini disediakan satu listrik dengan watt sekitar 900 watt seperti itu. Dan juga untuk fasilitas-fasilitas lainnya, yakni seperti toilet, musola, dapur, dan juga untuk tempat wudhu itu disediakan secara umum, di mana fasilitas-fasilitas tambahan tersebut dapat digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat bantaran rel Senen yang nanti akan direlokasi ke tempat ini. Dan berdasarkan data yang telah kami terima, untuk luas bangunan di tempat ini sendiri, satu petaknya sekitar 4,5 kali 4,5 meter seperti itu, sehingga untuk satu ruangan ini dapat ditinggali oleh satu keluarga dengan maksimal 2 anak seperti itu, sehingga nantinya para keluarga yang ada di bantaran rel Senen dapat menikmati tempat hunian sementara ini seperti itu. Dan juga berdasarkan informasi yang telah kami terima, dari para project manager dan juga dari tim yang membangun hunian sementara ini, target untuk penyelesaian yakni pada tanggal 15 Juni tahun 2026. Dan untuk saat ini hampir siap huni, hanya sekitar 2% lagi. Dan juga untuk tambahannya, nanti tadi juga kami berbincang dengan salah satu project manager bernama Alam Syah dari Hutama Karya. Ini disebutkan nantinya pemerintah juga akan menyediakan fasilitas internet kepada para warga yang akan menempati hunian di Jalan Keramat Raya Senen ini. Dan juga nantinya para masyarakat yang akan bisa menempati hunian ini diharapkan mampu menjaga fasilitas dengan baik, seperti menjaga kebersihan dan juga bisa memanfaatkan bangunan, baik juga kamar yang telah disediakan maupun juga fasilitas umum, agar bisa dipakai dengan jangka waktu sekitar 5 tahun ke atas seperti itu. Untuk sementara demikian dapat kami sampaikan terkait hunian sementara yang ada di Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Hendri Tera, Febri Septian, Metro TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi. Pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL menyatakan prajurit TNI yang gugur di Lebanon bertambah menjadi 4 orang pada Jumat 24 April. UNIFIL mengumumkan Kopral Riko Pramudia, prajurit yang terluka dalam serangan pada 29 Maret lalu, meninggal dunia di rumah sakit. Kopral Riko Pramudia meninggal dunia akibat luka yang diderita akibat ledakan proyektil yang menghantam pangkalan, tepatnya bertugas di Adij Al-Qushair. Riko sebelumnya telah dirawat selama hampir sebulan di rumah sakit di Beirut, Lebanon. Dalam sebuah pernyataan, UNIFIL menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga dan sahabat dari Kopral Riko Pramudia serta kepada TNI, pemerintah dan rakyat Indonesia atas gugurnya Kopral Riko. UNIFIL pun menuntut semua pihak yang untuk menghormati hukum internasional dan keberadaan pasukan penjaga perdamaian. UNIFIL menegaskan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline dan kami lanjutkan informasi untuk Anda. Menyambut Hari Kartini, festival bertajuk Swarna Kartini digelar hari ini di Gandaria City, Jakarta. Dan acara ini dirancang bukan sekedar selebrasi, melainkan pengingat akan keberanian perempuan dalam menentukan nilai dirinya di tengah dinamika dunia modern. Untuk mengetahui seperti apa suasana festival Swarna Kartini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Henry Samuel di sana. Samuel, selamat sore. Bagaimana suasana festival Swarna Kartini saat ini dan apa yang paling menarik perhatian dari para pengunjung di sana? Ya baik, selamat sore Gemma dan juga Glory. Memang saat ini tengah berlangsung talk show Self Love yang ada di acara Suara Kartini ini. Dan memang hingga saat ini tadi per jam 11 tadi yang sudah dimulai dengan opening, tadi dipimpin oleh hostnya itu ada dari Otong Setiabudi dan juga dari Gadis Bianca. Dan sampai dengan saat ini tadi telah diisi dengan beragam pertunjukan, baik dari pertunjukan tari-tarian daerah yang dibawakan oleh anak-anak maupun sampai dengan orang dewasa. Dan tadi juga saat ini, tadi yang saya bilang bahwa sedang berlangsung saat ini talk show Self Love ini, memang tadi saya sempat berbincang dengan beberapa pengunjung di sini yang memang mengutarakan bahwa keinginannya untuk hadir ini untuk melihat dan juga mendengarkan bagaimana sharing-sharing dari para tokoh-tokoh perempuan hebat yang memang saat ini hadir. Itu ada dari Tara The Horse, lalu juga ada Melanie Subono,
ada Rahmi Hidayat, ada Engky Yudhistia dan juga Lizzy Para. Dan tidak hanya itu juga, selain itu nanti juga akan ada kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh tokoh perempuan Niluh Puspa, lalu ada Gubernur Sherly Coanda, ada Kiki Saputri, Diana Dewi dan juga Juliani Kusumaningrum. Dan seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya bahwa saat ini memang para pengunjung sedang fokus mendengarkan bagaimana cerita-cerita inspiratif dari para tokoh. Saya akan coba mengajak salah satu pengunjung yang tadi saya mintai waktu sebentar untuk menanyakan bagaimana sih kesan karena telah mengikuti acara ini dari awal sampai dengan saat ini. Dan saat ini telah bersama saya salah satu pengunjung, Mbak Mia. Selamat siang Mbak Mia. Mbak Mia, boleh Mbak Mia bagaimana kesan Mbak Mia mengikuti acara dari Suara Kartini ini? Oke, terima kasih ya. Hari ini aku hadir di Suara Kartini Metro TV di Gandaria City itu aku happy banget. Karena di sini aku bisa belajar dari perempuan-perempuan hebat di Indonesia yang mereka tuh menggambarkan Kartini masa kini. Jadi mereka menggambarkan bagaimana perempuan di era sekarang adalah tentang berani untuk optimis, mereka pintar untuk mencari peluang, mereka berani bersuara bukan dengan berteriak, tapi dengan hati mereka. Dan dari mereka aku belajar banyak banget soal bagaimana kita menyampaikan kebenaran dan cinta melalui peran yang kita jalani setiap hari. Dan aku bangga banget bisa hadir menjadi bagian di sini di antara perempuan-perempuan hebat yang ada di Indonesia yang begitu menginspirasi. Itu sih. Dan buat aku kesini untuk melihat Kartini masa kini versi aku, yaitu Ibu Sherly Coanda. Karena menurut aku beliau adalah contoh nyata bagi seorang perempuan tetap memilih bisa bersuara bahkan di saat-saat tersulit dalam hidupnya. Dia di tengah dukanya tapi masih bisa menyuarakan hati rakyat. Dia berani tampil berbicara dengan tenang, mampu mengubah rasa sakit menjadi energi untuk melanjutkan perjuangan dan tanggung jawab yang besar. Dan beliau itu bukan cuma mempertahankan warisan suaminya, tapi juga membangun legalisinya sendiri sebagai pemimpin perempuan di Indonesia. Ini adalah bukti bahwa perempuan tuh punya kapasitas besar loh gitu. Mereka punya berani untuk optimis. Jadi ibaratnya perempuan sekarang tuh wujud nyata dari tulisan-tulisan Kartini masa pahlawan kita yang dulu gitu sih. Kak, lalu bagaimana kakak secara pribadi memaknai Kartini bagi diri kakak khususnya di era digital saat ini, itu seperti apa Kak? Kalau Kartini menurutku sekarang tuh kita para perempuan itu harus bisa saling menggenggam tangan, saling support woman gitu kan. Dan wanita di Kartini zaman sekarang itu berani bersuara untuk menciptakan legasi yang bermakna. Jadi menurut aku sih perempuan Kartini masa kini adalah memang perwujudan nyata Kartini perjuangan Kartini yang dulu gitu sih. Baik, terima kasih banyak Mbak Mia. Nah tadi pemirsa itu adalah sedikit perbincangan saya dan Mbak Mia yang datang ke sini. Tadi saya sudah melihat bahwa beliau ini datang dari pagi dan memang datang ke sini untuk mengikuti rangkaian acara dari Suara Kartini ini. Dan tidak hanya itu juga, memang tadi selama pagelaran acara ini telah dimulai sejak pukul 11, memang banyak sekali pesan-pesan mengenai bagaimana pemberdayaan perempuan, peran perempuan, dan bagaimana kesejahteraan dari perempuan di era saat ini diperjuangkan bersama-sama. Tadi juga Mbak Mia telah mention perihal tentang bagaimana woman support woman, solidaritas perempuan yang ada di masa kini. Dan memang hal itu menjadi salah satu hal yang menarik yang menjadi daya tarik dari pengunjung Gema dan juga Glory. Mereka datang ke sini untuk melihat bagaimana kisah inspiratif, tentunya dampak positif tersebut dapat menyebar sebagai semangat-semangat yang nantinya akan membawa para perempuan-perempuan hebat ini di Nusantara untuk paling tidak memang bisa menentukan haknya seperti apa yang telah diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Sekian dari saya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Enri Tera, langsung dari Gandaria City, Jakarta. Selamat kembali bertugas.
Dan pemirsa, kita akan beralih ke informasi lain. Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu pagi memberangkatkan 445 calon jemaah haji menuju Tanah Suci. Calon jemaah yang diberangkatkan ini merupakan kloter keempat yang berasal dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kak Oma. Sebanyak 445 calon jemaah haji dari Kabupaten Karawang diberangkatkan dari Asrama Haji Bekasi menuju ke Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ratusan jemaah tersebut terdiri dari 441 calon jemaah dan 4 orang petugas pendamping. Setelah diberangkatkan dari asrama, para jemaah ini dijadwalkan terbang menuju ke Tanah Suci pada pukul 15.25 waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat Saudi Airlines. Sebelum keberangkatan, para jemaah telah masuk ke asrama haji sejak hari Jumat siang untuk melakukan pengecekan identitas serta aktivasi kartu nusuk. Pemirsa, Anda kembali di Newsline, dan pemirsa, sebuah agenda besar yang akan menempatkan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia keagamaan akan terjadi, yaitu International Grand Imams Conference 2026. Mengusung tema Masjid Harmony and Global Peace, konferensi ini bukan sekedar ajang berkumpulnya para ulama, tetapi juga sebuah ikhtiar besar menjadikan masjid sebagai pusat pesan damai untuk tantangan global masa kini. Dan pemirsa, sudah hadir bersama kami di studio 1 Meter TV ada narasumber yang akan membedah persiapan acara luar biasa ini, Bapak Taufikur Rahman selaku Sekjen IPIM dan Sekretaris Panitia Konferensi Imam Internasional. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat juga Pak. Sehat, Alhamdulillah Pak. Jadi seperti apa Pak persiapan untuk acara konferensi terbesar untuk imam seluruh dunia ini ya Pak? Ya, tentunya kami sangat bersyukur sekali ya diundang ke Metro TV ini untuk membicarakan tentang International Grand Imam Conference di 2026. Tentunya ini kegiatan yang memberikan kepada kita semua sebuah wawasan bahwa yang namanya imam masjid itu bukan hanya dia itu mampu memimpin di mihrab, mampu memimpin untuk sholat saja. Akan tetapi kami harapkan ke depannya imam masjid juga memberi peranan aktif di masyarakat. Terlebih imam masjid juga itu mau tidak mau menjadi kompas moral bagi masyarakat. Maka tentunya peranan imam masjid yang luar biasa ini, yang sehari semalam bertemu dengan jamaah itu 5 kali, itu mampu memberikan kepada masyarakat sebuah pembelajaran tentang bagaimana bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan disebarkan oleh para ulama termasuk di dalamnya dari imam masjid itu membawa nilai-nilai baik itu kemanusiaan, nilai-nilai misalkan kaitannya dengan wasatiyah dan tentunya juga nilai-nilai yang rahmatan lil alamin. Maka untuk membuat itu terimplementasi dengan baik, imam masjid juga diinginkan perannya untuk membuat sebuah konferensi di dalamnya yang mana membicarakan tentang bagaimana masjid itu bisa menyebarkan perdamaian, menyebarkan nilai-nilai rahmah ke seluruh alam. Jadi persiapannya saat ini sedang dipersiapkan kegiatan-kegiatan yang menunjang menuju ke sana. Oke, memang peran imam itu sangat krusial ya Pak ya, untuk isu-isu global seperti saat ini begitu ya Pak Taufik. Nah tapi Pak Taufik, kalau kita membicarakan mengenai isu global seperti perubahan iklim dan juga radikalisme, akhirnya ini kan melahirkan inisiatif konferensi internasional ini. Lalu seperti apa Pak nantinya bahasan-bahasan juga akan menjadi diplomasi antar imam ini dari seluruh dunia? Baik, tentunya kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa memang peranan imam itu didorong untuk bagaimana menciptakan ruang-ruang
yang menyejukkan kepada masyarakat. Dan tentunya juga ada tambahan yang lain, yaitu bagaimana membuat masyarakat itu sadar tentang bagaimana menjaga lingkungan. Di mana kita paham betul bahwa Kementerian Agama saat ini sedang menggemborkan tentang ekoteologi yang di dalamnya juga memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa selain kita ini sebagai makhluk khalifatul fil ard, jadi pemimpin di muka bumi yang ditugaskan untuk memimpin muka bumi, tapi juga harus mampu melestarikannya. Maka di samping itu bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang tentunya diharapkan ke depannya untuk memberikan kepada kontribusi kepada masyarakat luas, yang mana tentunya kontribusi tersebut juga memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya hidup ini damai. Damai itu bukan hanya dengan diri sendiri, damai juga bisa dilakukan misalkan dengan orang lain, bahkan kita juga bisa mendorong perdamaian dunia gitu kan melalui kegiatan yang tentunya kita anggap sebagai kegiatan yang sangat penting ini. Yang kedua juga kita berbicara tentang bagaimana kita juga harus melestarikan alam, di mana ya kita akan dorong mudah-mudahan ke depannya bisa ada satu kesepakatan bersama, misalkan tentang bagaimana menciptakan green mosque, masjid yang hijau, yang mana di sana mungkin kita bisa melihat bagaimana sekarang ketika kita berwudu tidak terlalu menghambur-hamburkan air gitu kan, kemudian juga sadar terhadap sampah, kemudian juga menciptakan lingkungan masjid yang hijau. Nah makanya kembali lagi bahwa kegiatan yang diinisiasi untuk menyuarakan perdamaian dan juga untuk menyuarakan sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan alam akan digelar di waktu dekat ini. Oke, nah kemudian ya Pak Taufik, apa target utama yang ingin dicapai melalui platform dialog dari konferensi ini ya, dari 5 benua yang akan hadir di Istiqlal nantinya? Ya tentunya pertama adalah jaringan ya, di mana-mana kalau misalkan kalau kita misalkan melihat kepada background agama Islam itu mengajarkan kepada kita semua yang namanya keberkahan itu ada di satu jamaah, di satu perkumpulan. Ketika misalkan kita berbicara tentang perkumpulan, tidak ada perkumpulan yang sangat didorong oleh agama kita kecuali berkumpulnya semua orang untuk membuat sebuah kesejahteraan, berkumpulnya semua orang itu untuk kembali lagi membuat satu kesepakatan bersama. Maka jaringan ini yang diharapkan lahir dari pertemuan imam-imam masjid, di mana kesepakatan di sana untuk mendorong para jamaah bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia peka terhadap lingkungan, peka terhadap kondisi yang ada, dan tentunya juga kembali lagi semuanya itu ingin imam-imam masjid ini ingin mendorong jamaah-jamaahnya juga supaya menjadi jamaah yang bisa memberikan contoh yang baik untuk masyarakat dunia khususnya. Oke, nah kemudian pemilihan Masjid Istiqlal nih Pak sebagai titik pusat penyelenggaraan agenda besar, apa latar belakangnya? Ya kalau misalkan kita melihat secara historis dan filosofis ya, Istiqlal ini adalah masjid negara kebanggaan Indonesia, yang mana misalkan secara historis saja Istiqlal itu dibangun sebagai sebuah tempat yang menandakan tentang kemerdekaan. Dari namanya saja Istiqlal itu kan adalah kemerdekaan. Dibangunnya Istiqlal itu sebuah hadiah besar bagi umat Islam bahwa inilah bangunan kemerdekaan yang di dalamnya tentunya diajarkan kepada kita semua bukan hanya merdeka dari segi penjajahan fisik saja, tapi juga bagaimana kita juga memerdekakan pikiran-pikiran kita dari hal-hal yang negatif yang merusak lingkungan. Yang kedua, dari segi filosofis mungkin kita bisa melihat ya, di mana Istiqlal ini saat ini bukan hanya menjadi sebuah target lihat atau bukan hanya menjadi fokus bagi masyarakat yang ingin jalan-jalan saja, tapi saat ini Istiqlal itu sudah menjadi sebuah masjid yang menjadi sorotan dunia. Terlebih misalkan di Istiqlal sekarang ada jembatan silaturahim, yang mana di sana juga menggambarkan kepada kita semua tentang bagaimana keratan hubungan antar anak bangsa yang berbeda agama, berbeda suku itu tercermin dan terlukis baik melalui Masjid Istiqlal dengan adanya terowongan silaturahim tersebut. Hal ini pun misalkan bisa kita lihat kembali misalkan
melalui kunjungan Paus yang datang ke Indonesia. Salah satu tempatnya adalah Istiqlal tadi. Bahkan dari situ juga kita bisa melihat bahwa dunia sekarang melihat Indonesia itu sebagai negara yang memiliki memiliki toleransi yang tinggi, saling menghargai satu sama lain. Nah, disitulah kita memilih Masjid Istiqlal, selain masjid yang terbesar di Asia Tenggara, dan juga masjid yang memiliki histori panjang dan filosofi yang begitu unik. Nah, oke, begitu banyak historis dan juga begitu banyak filosofis dari Istiqlal ya Pak Taufik. Nah Pak Taufik, kita masih akan bahas lebih lanjut terkait dengan persiapan dari konferensi imam ini, tapi kita akan kembali setelah jeda ya Pak Taufik ya. Dan pemirsa, setelah jeda Newsline masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Newsline. Kita akan kembali bahas terkait dengan Grand Conference Imams 2026 yang akan diadakan di Istiqlal, Jakarta pada bulan Agustus. Kita masih bersama dengan Pak Taufik di sini. Pak Taufik, jadi kalau kita bahas dengan persiapan acara ini, kan sebelumnya sudah ada konferensi besar di Jakarta ya. Ada program Bridging to Conference di berbagai wilayah di Indonesia. Apa sebenarnya tujuan dari rangkaian pra acara ini sampai menuju ke bulan Agustus nantinya? Ya, kita namakan bridging, memang kan ini kegiatan yang kita harapkan untuk menjadi jembatan menuju kepada konferensi yang final ya di bulan Agustus itu, yaitu konferensi imam besar internasional. Nah, bridging ini tujuannya adalah untuk menyiarkan kepada masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat bahwa di dalam waktu dekat ini kita akan menyelenggarakan kegiatan yang akan mengumpulkan imam-imam besar seluruh dunia di Indonesia, yang mana mereka para undangan tersebut akan berbicara tentang beberapa poin. Pertama, poinnya harmoni, kemudian poinnya perdamaian, dan juga berkaitan dengan alam tadi. Maka bridging yang kita lakukan di setiap wilayah yang saat ini berjalan di Kalimantan Timur, di Samarinda ya, itu lebih mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perdamaian, pentingnya menjaga dan melestarikan alam. Oke, nah kemudian Pak Taufik, ini kan memang untuk workshopnya diadakan di 5 lokasi ya Pak ya? Ada dari Kalimantan Timur sampai dengan Sumatera Selatan. Mengapa dipilih 5 wilayah ini untuk workshopnya? Ya, ini bukan sesuatu yang kebetulan sifatnya. Kita memiliki tim seleksi, di mana tim seleksi ini tentunya memilih tempat-tempat yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pertama, kita memilih beberapa lokasi ini melihat kepada geografis daripada lokasi itu sendiri. Kita mulai dari Kalimantan Timur. Ini kita tahu bahwa di sana ada ibu kota negara, ini kan, ibu kota Nusantara. Dari Nusantara kembali ke ibu kota negara yang ada di Jakarta. Kemudian juga kita memilih misalkan seperti Jawa Barat, di mana di sana juga umat Islamnya banyak, kemudian juga pluralismenya juga tinggi dan sebagainya. Dan wilayah-wilayah yang lain yang tentunya mungkin sebagian besar wilayah tersebut juga menjadi wilayah konservasi alam ya, di mana di sana juga ada tempat-tempat pertambangan dan sebagainya. Kita ingin memberikan kepada masyarakat, terlebih yang wilayahnya kita tunjuk sebagai bridging tersebut, sebagai wilayah yang memberikan contoh kepada wilayah yang lain bahwa di wilayah ini ada loh hal-hal yang berbicara tentang perdamaian dan juga berbicara tentang lingkungan. Oke, nah soal lingkungan nih Pak, menarik topiknya ekoteologi dalam rangkaian acaranya. Bagaimana sebenarnya peran masjid dan juga peran para imam dalam isu lingkungan hidup untuk menyadarkan kepada publik bahwa memang isu ini sangat penting sekali untuk diangkat? Ya, kembali lagi bahwa memang peran masjid di dalam memberikan wawasan kepada masyarakat tentang isu lingkungan itu tidak jauh dengan peran agama itu sendiri. Kalau misalkan kita mengenal di agama itu ada kalimat an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman, maka cerminan kebersihan yang pertama kali yang harus kita angkat adalah dari masjid itu sendiri. Makanya disinilah seseorang yang kalau ingin belajar segala sesuatu itu
baik itu belajar masalah ekonomi, masalah masalah yang lainnya, itu pasti bermuncul atau bermula dari masjid. Sebagaimana Rasulullah dulu pun itu memberikan pelajaran kepada masyarakat itu dari masjid. Nah, dari masjid inilah kita harapkan bahwa ada sinar-sinar positif yang yang diberikan kepada masyarakat luas sebagai sinar di mana sinar tersebut adalah sinar edukasi. Betul. Yang mana masyarakat itu paham betul tentang jadi masjid itu harus hijau, masjid itu harus bersih, sehingga di situ kita juga sadar bahwa di masjid itu bukan hanya ada masjid saja, ada individual yang memimpin masjid, yaitu imam masjid tadi. Nah, imam masjid inilah yang diharapkan ke depannya sebagai corong dari agama kita yang memberikan kepada masyarakat pengetahuan tentang pentingnya ekoteologi, pentingnya menanam pohon, pentingnya menjaga merawat tumbuh-tumbuhan. Bahkan ada sebuah perintah, kalau misalkan kita melihat di dalam hadis, jika besok itu kiamat, maka tanamlah pohon. Nah, hadis itu tidak akan bisa disampaikan kepada masyarakat kalau tidak ada yang menyampaikan. Maka kita ingin imam-imam masjid bersama masjid inilah menjadi tempat untuk menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan alam tadi. Oke, nah kita masih akan bahas lebih lanjut nih Pak Taufik terkait dengan berapa nanti jumlah delegasinya dan seperti apa rangkaian acaranya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya Pak Taufik. Dan pemirsa, Newsline masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami usai jeda. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita masih akan bahas terkait dengan persiapan dari konferensi imam internasional yang akan digelar di Istiqlal pada Agustus nanti, pemirsa. Dan kita masih akan bahas terkait dengan jumlah delegasi nih Pak Taufik. Ada berapa perkiraan jumlah delegasi imam dari seluruh dunia yang akan datang ke Istiqlal, dan seperti apa nantinya untuk penyaringan ya ketika mereka datang ke sini? Ya, baik. Pertama tentunya delegasi yang akan berkumpul untuk menyelenggarakan konferensi ini kurang lebih ada 500 peserta. 500 peserta ini tentunya tidak semuanya dari luar negeri. Itu akan dibagi ya. Ada yang memang dari luar negeri gitu kan, ada juga dari lokal. Di Indonesia sendiri itu kan kalau kita kumpulkan jumlah imam itu kan 800.000 masjid. Kalau satu masjid itu ada satu imam, berarti kan 800.000 orang. Tapi kita seleksi. Nah, untuk dari delegasi luar negeri ini kita pilih orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Beliau menjadi imam besar di tempatnya, kemudian juga menjadi mufti lah ya di tempatnya, sehingga pesan dari kegiatan ini tersampaikan melalui orang-orang atau beliau-beliau yang kita undang. Nah, ada 500 orang yang tentunya ini terdiri dari atau diundang dari 5 benua yang ada di dunia. 500. Nah, kemudian Pak Taufik, kita akan bahas terkait dengan salah satu output yang dijanjikan dalam konferensi ini kan adalah understanding of international imams. Jadi poin besarnya ini apa Pak yang diharapkan lahir dari dokumen yang akan dihasilkan dalam konferensi ini? Ya, jadi poin besarnya adalah bagaimana kita membuat sebuah jaringan bersama atau perkumpulan bersama, wadah bersama imam masjid seluruh dunia yang tentunya di dalamnya itu kita akan membahas tentang poin-poin penting tentang bagaimana imam ini bukan hanya berbicara tentang cara mengimami, tapi bagaimana kontribusi imam terhadap masyarakat dan perdamaian dunia. Nah, poin penting yang lainnya yang akan kita dorong di wadah tersebut adalah selain adanya misal persatuan imam tadi, ada juga perdamaian yang ditandatangani juga. Di sana kita akan bahas tentang bagaimana kita memberikan edukasi kepada para imam, mulai dari misalkan modul ceramahnya seperti apa gitu kan ke depannya, sehingga difokuskan bahwa kedepannya yang akan disampaikan kepada masyarakat adalah pentingnya mengenai misalkan perdamaian, mengenai misalkan tadi itu ekoteologi.
Ditambah lagi ini akan mudah-mudahan menjadi kegiatan anual ya per tahun gitu kan, ada terus, sehingga wadah ini mengikat para imam untuk bertemu kembali di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin tahun ini kita akan membahas tentang masalah itu. Tahun depan kita ada pembahasan yang baru lagi, mungkin berbeda lagi. Yang penting adalah jaringan tadi, kemudian juga pengikatan jaringan tadi melalui satu perkumpulan bersama. Jadi bisa menjadi diplomasi keagamaan juga ya Pak ya, antar imam ya? Diharapkan seperti itu. Oke, nah Pak, ini kan juga ada keterlibatan dari pemerintah pusat ya, seperti dari Kemenak, ada BNPT, juga hingga Danantara. Lalu seperti apa Pak sinergi lintas sektoral ini memastikan untuk menyukseskan acara ini? Ya, kalau misalkan kita melihat kepada tupoksi masing-masing ya, di setiap stakeholders yang tadi disebutkan itu kan memang sudah memiliki tupoksinya di bidang masing-masing. Tapi kami ingin mengemas satu kegiatan yang disupport oleh semua stakeholders yang dimiliki masyarakat, dimiliki pemerintah dalam hal ini, mohon maaf. Kita menggandeng Kementerian Agama karena Kementerian Agama ini memiliki satu wadah yang di sana ada subdit kemasjidan yang membawa masjid-masjid seluruh Indonesia. Kemudian juga kita ingin juga disupport oleh Danantara yang mana support dananya tentunya dari sana. Kemudian kita paham betul bahwa yang berbicara tentang deradikalisasi dan berkaitan dengan perdamaian itu adalah BNPT. Maka semuanya itu diharapkan berkolaborasi menjadi satu, kemudian juga memberikan kontribusi kepada negeri ini dan juga kontribusi kepada dunia untuk melahirkan poin-poin besar masalah perdamaian dunia tadi. Oke, nah Pak Taufik sebagai Sekretaris Panitia Konferensi Imam Internasional ya, nanti seperti apa Pak langkah strategis dari panitia nih, rekomendasi agar benar-benar hasil konferensi ini akan diterapkan oleh imam-imam ini seluruh dunia ketika mereka kembali ke negaranya masing-masing? Iya, tentunya kembali lagi bahwa ini hasil dari konferensi ini bukan hanya hasil di atas kertas saja. Kami harapkan nanti ke depannya para imam yang kembali ke tempatnya masing-masing mampu mengimplementasikannya sekaligus mensyiarkannya kepada masyarakat, baik itu melalui mimbar-mimbar maupun melalui tulisan-tulisan, sehingga masyarakat itu bisa membaca dan juga bisa memperhatikan betapa pentingnya pertemuan imam masjid ini dan betapa imam masjid ini juga bahasa terenyuh ya untuk mengadakan kegiatan yang seperti ini, sehingga kedepannya implementasi dari hasil ini itu bukan hanya di atas kertas, inginnya ya langsung diimplementasikan dengan tentunya disiarkan di masyarakat. Nah kemudian Pak Taufik, bagaimana harapan Anda terhadap posisi Indonesia di mata dunia internasional ya setelah penyelenggaraan dari Grand Imams Conference di tahun 2026 ini? Ya, saya tidak terlalu fasih berbicara tentang kebijakan internasional ya, tapi yang saya tahu Indonesia itu memiliki kebijakan bebas aktif ya. Kami harapkan dengan kegiatan ini Indonesia mampu untuk bersuara di dunia internasional, berbicara fasih tentang perdamaian dunia, menjadi pemimpin-pemimpin negara untuk memberikan untuk memimpin dalam mendamaikan dunia dan juga tentunya berbicara fasih tentang bagaimana ekoteologi. Itu sih cara. Nah, untuk publik Pak Taufik misalnya masih banyak rakyat masyarakat yang tahu ada acara ini, lalu ingin datang ke Istiqlal untuk melihat acara ada imam-imam besar ini, boleh nggak datang ke Istiqlal? Sangat boleh. Ini terbuka untuk umum. Bahkan ya masyarakat insya Allah nanti akan dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang dirangkaikan dengan kegiatan konferensi imam internasional. Oke. Berapa Pak durasi dari acara konferensi ini rencananya? Insya Allah sih sekitar 2 sampai 5 hari. 5 hari maksimal kita 2 sampai 5 hari. Boleh tahu sedikit nggak Pak soal rundown acaranya ntar ada apa aja? Iya, ini yang menarik ya. Pertama tentunya kalau misalkan kita melihat dari kegiatan di konferensi ini mungkin lebih cenderung kepada pertama kedatangan peserta ke Jakarta, kemudian setelah itu nanti ada pembukaan di Istiqlal, setelah itu nanti ada konferensi kita lakukan saat ini insya Allah mudah-mudahan terkabul di Borobudur, di Hotel Borobudur sebagai tempat konferensinya. Setelah itu nanti akan ada bukan hanya breakout. Breakout nanti akan membahas beberapa poin-poin penting yang menjadi tema pembahasan di kegiatan tersebut. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti jika tidak ada halangan, insya Allah juga akan ada ya penampilan-penampilan atau
kita sebut dengan Festival Istiqlal ya ke depan insya Allah. Oke, baik, kita doakan semoga acara ini bisa berjalan lancar Amin, dan juga bisa menjadi acara tahunan ya Pak ya, Amin. untuk menjaga diplomasi hubungan antar imam besar di seluruh dunia begitu. Terima Amin. kasih, Terima kasih Pak Taufikur Rahman selaku Sekjen IPIM dan juga Sekretaris Panitia Konferensi Imam Internasional sudah berbagi bersama kami. Semoga sukses acaranya Amin. Pak Terima Taufik. kasih banyak. Baik. Dan pemirsa, sebuah langkah besar telah dimulai dari Masjid Istiqlal untuk dunia. Semoga Konferensi Imam Internasional 2026 ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan harmoni global. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi untuk Konferensi Imam 2026 di Istiqlal. Dan pemirsa, demikianlah program News Ranto kali ini. Mewakili teman-teman yang bertugas dan rekan Glorinata, saya Gemma Tanjung pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.